Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan media IPA kami. Nah, di sini saya Nita Septianayati dan teman saya GT Ahmad Faizal Nur mendapatkan materi IPA kelas 4 semester 1. Itu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dan pembelajaran ketiga, di mana kompetensi dasarnya itu yang pertama ada 3.1, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Dan kedua 4.1, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh dalam tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada akar. Nah, akar ini adalah bagian terpenting pada tumbuhan yang menghubungkan tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tumbuh. Yang kedua itu ada batang, mana batang ini adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang berlawanan dengan akar. Umumnya batang tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Batang ini merupakan bagian tanaman tempat keluar dan menempelnya bagian daun, bunga, dan buah. Nah, selanjutnya itu ada daun. Nah, seperti yang kita ketahui, pada umumnya daun itu berwarna hijau. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang memberikan warna hijau yang cukup dominan pada pohon. Nah, daun tumbuh dan menempel pada batang pohon. Daun yang sempurna itu memiliki 3 bagian, yaitu pelapah daun, tangkai daun, dan helai daun. Nah, selanjutnya itu ada bunga. Nah, bunga ini adalah bagian dari tumbuhan yang berwarna-warni dan sangat indah. Nah, bunga yang sempurna itu biasanya memiliki bagian-bagian seperti tangkai, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, selanjutnya ada buah. Ada banyak sekali buah di sekitar kita yang baik untuk kesehatan. Nah, buah itu adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Nah, buah ini terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Daging buah bagi tanaman berguna untuk melindungi biji. Nah, selanjutnya kita memasuki tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tadi. Nah, yang pertama itu ada fungsi akar. Fungsi akar ini menyerap air dan zat hara dalam tanah, juga menunjang berdirinya tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya itu ada fungsi batang. Jadi dalam batang ini tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Selanjutnya ada fungsi daun, di mana fungsi daun ini adalah tempat terjadinya proses memasak makanan atau yang sering kita sebut dengan fotosintesis. Tempat penguapan air, alat pernapasan pada tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Nah, selanjutnya ada fungsi bunga bagi tumbuhan. Bunga ini berguna sebagai organ perkembangbiakan. Dengan adanya benang sari dan putik, bunga mengalami penyerbukan hingga akhirnya menghasilkan biji-biji. Nah, biji inilah yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, yang terakhir itu ada fungsi buah. Jadi, buah ini ternyata berguna bagi semua makhluk hidup. Bagi tumbuhan, buah berguna untuk melindungi biji. Bagi manusia dan hewan, buah dapat digunakan sebagai sumber makanan. Nah, di sini kami mengambil bagian tubuh hewan burung. Nah, untuk bagian-bagian tubuh hewan pada burung ini, yang pertama itu terdapat paruh. Nah, paruh burung ini berfungsi untuk mengambil makanan. Yang kedua itu ada sayap. Sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang.
burung terbang dengan cara menepakkan sayapnya. Nah, yang ketiga itu ada ekor. Ekor burung berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang, dan kaki. Nah, yang keempat itu ada kaki, yang mana berfungsi untuk berjalan dan hinggap. Dan yang kelima itu ada telapak burung. Nah, ini berfungsi untuk cakar burung, berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Ada yang keenam itu ada mata. Mata burung ini berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Beberapa burung memiliki penglihatan yang sangat tajam seperti elang. Pup-up buk batuahan, yaitu bagian tubuh hewan dan tumbuhan, di mana media ini berfungsi yang pertama itu untuk meningkatkan minat dan semangat siswa dalam belajar. Terus yang kedua itu untuk menarik perhatian siswa agar lebih rajin belajar, dan yang ketiga itu untuk meningkatkan keterampilan siswa, dan keempat untuk mempermudah guru dalam menyampaikan pembelajaran, dan yang kelima untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran yang diberikan. Ada alat dan bahan yang kami gunakan, yaitu untuk alat kami menggunakan gunting, cutter, penggaris, pensil, penghapus, spidol, serta krayon. Nah, untuk bahan-bahannya itu adalah karton Jakarta, ada duplex, kertas bupalo, origami, kardus bekas, gambar yang sudah di-print, kertas kado, ada lem, dan double tip. Cara pembuatannya ini cukup mudah. Yang pertama, kita harus mencari materi dan gambar-gambar untuk bahan utama atau materi yang akan kita masukkan pada media kita. Lalu kita potong karton Jakarta berukuran 40 dengan lebar 30 cm sebanyak 2 buah untuk covernya, yaitu untuk cover depan dan cover belakangnya. Lalu lapisi karton tersebut menggunakan kertas kado. Kita ambil contoh seperti kertas kado ini, kita lapisi dengan kertas kado yang menarik agar sampulnya juga jadi lebih menarik. Lalu potong kertas duplek dengan ukuran 40 x 60 cm. Nah, kertas duplek itu yaitu kertas untuk lembar isi dalamnya ini. Kenapa dikali lebarnya 60 cm, yaitu 2 kali lebar dari sampulnya ini? Karena kertas dupleknya di sini akan kita lipat dua seperti ini, jadi tidak satu lembar, tapi menjadi 2 lembar sekaligus. Kita buat potongan tersebut sebanyak 4 lembar. Lalu kita lipat duplex tersebut menjadi 2 sisi yang sama besar. Lalu kita tempelkan setiap sisi duplex tersebut satu sama lain sehingga membentuk halaman. Nah, halaman tadi lalu kita tambahkan hiasan berupa hiasan yang menarik, seperti kita tambahkan karton hitam seperti ini. Nih. Ya. Itu tadi. Setelah itu kita potong kertas origami untuk materinya. Nah, kertas origami ini yang dimaksudkan yaitu seperti yang ini. Nah, jadi gunanya itu untuk menuliskan materi yang akan kita masukkan. Lalu setelah kita lakukan hal tersebut, kita tempelkan gambar atau kita masukkan gambar-gambar yang telah kita print tadi. Kita masukkan ke dalam buku kita. Nah, setelah semua materinya sudah selesai, barulah kita satukan halaman tersebut dengan sampulnya sehingga jadilah seperti ini. Lalu kita tambahin detail-detail sedikit seperti ini untuk membuatnya terlihat lebih menarik. Yang pertama, kita sebagai seorang guru harus pertama-tama menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada hari itu. Misalnya kita mempelajari materi pada bagian tubuh hewan dan tumbuhan beserta fungsinya. Jadi kita tanyakan dulu kepada siswa sejauh mana pemahaman siswa akan materi tersebut. Setelah guru mendapatkan jawaban yang bervariasi dari berbagai muridnya, barulah kita melihatkan atau menunjukkan media kita ini kepada siswa. Dengan begitu siswa akan lebih tertarik dan penasaran apa yang ada pada media tersebut. Selanjutnya, setelah kita perlihatkan, barulah kita buka pada halaman pertama.
Nah, halaman pertama ini seperti pada judulnya, yaitu bagian tubuh hewan dan bagian tubuh pada hewan. Nah, sebelumnya kita tanyakan dulu kepada siswa apa saja bagian tubuh pada hewan tersebut. Kita ambil contoh yaitu hewannya burung. Nah, pada hewan tersebut apa saja bagian tubuh yang dapat diamati siswa. Jika setelah siswa memberikan jawabannya, barulah kita kasih tahu yaitu bagian tubuh pada burung ini ada beberapa nomor kan di situ. Jadi kita beserta nomor tersebut disertai dengan kotak penjelasannya. Jadi yang pertama kita lihat pada nomor 1. Nah, barulah kita buka yang nomor 1. Nomor 1 ini adalah paruh. Nah, paruh ini berfungsi untuk mengambil makanan. Nah, biasanya ini paruh ini berbeda-beda sesuai dengan bentuk makanannya. Yang nomor 2 ini yaitu adalah organ mata. Nah, mata di sini berfungsi untuk melihat apa saja yang ada di sekitar hewan tersebut. Yang nomor 3 yaitu adalah sayap. Sayap pada burung ini biasanya dipakai untuk bergerak atau terbang. Dan yang keempat yaitu kaki. Nah, kaki burung ini biasanya berfungsi untuk berjalan hingga di atas pohon serta untuk mencengkram mangsanya. Ya, selanjutnya kita buka lembar kedua. Nah, lembar kedua ini berjudul morfologi bentuk tubuh pada burung. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu morfologi. Kita tarik ini ke samping. Nah, jadi morfologi itu adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perubahan bentuk pada sesuatu. Nah, di sini kita bisa meminta siswa untuk maju ke depan untuk menggunakan media kita ini tersebut. Jadi siswa yang maju tadi kita minta untuk menarik ini, karena morfologi pada burung itu yang dominan biasanya ada dua, yaitu morfologi pada bentuk kaki dan morfologi pada bentuk paruhnya. Yang pertama ada morfologi pada bentuk kaki. Kita tarik. Nah, yang pertama adalah kaki pelatuk. Nah, yang mana fungsinya ini, bentuk kaki seperti ini untuk memanjat. Yang kedua yaitu bentuk kaki untuk memanjat dan memegang makanan. Selanjutnya ada bentuk kaki untuk mencengkram makanan, untuk mencengkram mangsanya. Yang keempat yaitu bentuk kaki untuk mengais makanan. Nah, biasanya ini bentuk kaki ayam yang seperti ini. Dan yang terakhir yaitu kaki burung pipit untuk bertengger. Nah, jadi itu tadi morfologi dari bentuk kaki burung. Selanjutnya kita lihat yang bentuk paruh ya. Nah, yang bentuk paruh ini yang pertama ada paruh untuk memakan serangga. Yang ini untuk pemakan ikan. Yang ini untuk penghisap madu. Selanjutnya ada paruh untuk pemakan biji. Dan untuk mencari makanan di tempat becek. Nah, jadi itu tadi morfologi bentuk kaki dan paruh burung. Selanjutnya, jika sudah kita jelaskan, kita tanyakan dulu kepada siswanya apakah sudah memahami apa yang kita jelaskan tadi. Jika sudah, barulah kita beralih ke lembar selanjutnya. Nah, lembar selanjutnya ini berjudul bagian tubuh pada tumbuhan. Nah, baru kita meminta siswa untuk menyebutkan apa saja bagian tubuh pada tumbuhan tersebut. Nah, yang mana itu ada bunga, daun, buah, batang, akar, dan lain-lain. Nah, guru menanyakan lagi kepada siswa apakah mereka tahu apa fungsi dari bagian tubuh tersebut. Setelah guru menerima berbagai jawaban yang bervariasi dari siswa, barulah kita buktikan kebenarannya pada amplop ini. Nah, amplop ini bertuliskan fungsi yang mana isinya adalah fungsi dari bagian tubuh pada tumbuhan tersebut. Setelah itu barulah kita memasuki lembaran terakhir yang mana berisikan materi tentang bentuk, akar, dan daun. Seperti yang dilihat pada buku ini, bentuk akar yang kita jabarkan di sini ada 3, yaitu akar tunggang,
perakaran adventif dan akar serabut. Sedangkan bentuk daunnya yaitu ada menjari, sejajar, dan menyirip. Nah, pop-up book Batuhan ini ditujukan untuk siswa kelas 4, tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Yang mana yang pertama dilakukan adalah siswa diperlihatkan media pop-up book Batuhan ini. Lalu siswa diminta atau dilihatkan apa saja yang terdapat di dalamnya. Yang seperti tadi sudah dijelaskan, itu ada bentuk tubuh hewan, ada morfologi bentuk tubuh dan bentuk pada burung, ada bagian tubuh hewan, bagian tubuh tumbuhan, dan bentuk akar dan daun. Nah, setelah itu, melalui penjelasan tersebut, siswa diminta memahami apa saja fungsi yang terdapat pada bagian tubuh-tubuh tersebut. Lalu selanjutnya guru akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok belajar. Lalu kelompok belajar tersebut akan diminta untuk membuktikan apakah yang terdapat pada media ini benar atau tidak. Jadi diminta untuk mencari informasi untuk membuktikan kebenaran yang terdapat pada media ini. Kemudian guru akan meminta siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, yaitu bisa kita suruh dia ke perpustakaan untuk membaca buku atau referensi lainnya. Jadi selanjutnya guru akan meminta siswa untuk mengidentifikasi kejadian yang ada di sekelilingnya mengaitkan dengan materi pembelajaran yang ada pada media ini. Selanjutnya guru akan meminta siswa untuk mengumpulkan data-data yang telah diperolehnya, lalu kembali atau ditanyakan lagi kepada guru yang mana yang dia masih kurang paham. Setelah semua data dan informasi telah terkumpul, siswa akan diminta kembali ke kelasnya untuk mendiskusikan hasil temuannya bersama teman dan gurunya. Lalu setelah kembali, siswa barulah akan berdiskusi tentang apa saja yang terdapat pada media ini dengan apa saja yang informasi telah mereka temukan.